Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di PTV Show Ngobrol Sering Tapi Nggak Bikin Boring. Masih barengan sama Kak Hanum, founder dari Layak Bahagia. Pemirsa, jika hari ini kita dilanda rasa sedih, jika hari ini banyak harapan yang masih belum terwujud, dan jika hari ini bukan hari terbaik untuk Anda, cukuplah diam sejenak, cukuplah menerima dan sadari bahwa ini adalah bagian kecil dari banyak bahagia yang sudah kita rasakan sebelumnya. Jadi kalau ada dalam satu puzzle begitu ya, ini hanyalah satu bagian yang tidak akan ada artinya sebenarnya kalau saja kita bisa ya rehat sejenak untuk menemukan bagian puzzle yang sebenarnya, yaitu adalah bahagia itu sendiri gitu ya. Nah, Kak Hanum, ini layak bahagia. Tadi Kak Hanum bilang semua orang layak bahagia, semua orang siapapun dia, bagaimanapun kesalahannya. Tapi bicara tentang kesalahan itu sendiri, bagaimana pendapat Kak Hanum terkait dengan mungkin ada seseorang yang melakukan sebuah kesalahan? Apakah kemudian bagaimana cara kita mengembalikan rasa percaya diri ya? Mendukung kesalahan yang dia lakukan atau bagaimana cara yang tepat menurut Kak Hanum? Kalau cara yang tepat adalah kita berdiam diri dulu, karena kalau setelah kita melakukan kesalahan itu otak kita sadar, oh kita sudah melakukan kesalahan. Salah satunya adalah kita berdiam diri dulu, kita ngobrol dulu sama diri kita. Oke Hanum, kamu hari ini ngelakuin kesalahan nih kayak gini. Selanjutnya apa nih yang bisa kamu perbaiki ke depannya agar lebih baik lagi. Setelah itu, setelah kita merenungkan, oh iya kita melakukan kesalahan, ingat manusia itu nggak ada yang sempurna. Justru itu yang membuat kita sebagai manusia karena kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Jadi akuin aja, kita terima, lalu kita jalanin hari yang lebih baik esoknya. Oke, karena masalahnya ketika orang melakukan kesalahan atau sebenarnya keliru, dia bukannya nggak tahu sama sekali bahwa dia salah, Num. Ini masalahnya. Aku jadi ikut sesi curhat nih ya. Ada beberapa orang yang sering kali kita sebut sebagai orang-orang toksik gitu ya, di mana mereka sebenarnya tahu tapi mereka suka melakukan hal-hal yang membuat orang lain nggak suka. Oke, kalau emang itu teman dekat kita, kita sayang kepada mereka, kita kasih tahu baik-baik, nggak pakai emosi asalnya. Ini kadang yang bikin pertemanan jadi rusak. Kita tahu sifat teman kita menyebalkan atau toksik, tapi kita untuk menasihatinya kita udah pakai emosi nih. Padahal seharusnya untuk menghadapi orang-orang tersebut, kita harus dengan hati yang tenang, kita dengan omongan yang tenang, kita pikir, kita bilang ke mereka, perilaku kamu kayak gini salah loh. Gitu. Jadi kita baik-baik dulu bilang sama mereka. Dan kalau mereka kita sudah negur mereka tapi mereka tetap melakukan hal tersebut, berarti mereka tidak mendengarkan omongan kita dan mereka tidak menghargai kita. Jadi ya udah tinggalin aja. Karena ada kok orang-orang di sana memang terlahir menyebalkan. Ya, I see. Dan ya, itu bisa dirubah dengan hidayah yang datang sih sebenarnya. Ya. Percayalah. Jadi daripada kita repot-repot mikirin nanti mental health kita rusak, nanti kita jadi bad mood, karena orang-orang seperti itu ngaruh banget nih ke emosi kita. Kita jadi ikut-ikut bad mood, kita jadi ikut-ikut kesel gitu. Jadi daripada kita itu ya udah jauhin aja. Oke, jadi kalau kita masih belum bisa memanage diri, artinya kita masih ngerasa kayak belum mampu deh nih untuk tetap menjadi diri sendiri gitu ya. Takut malah jadinya ikut-ikutan gitu ya. Ada orang yang dalam tanda kutip menyebalkan atau toksik itu, kita malah takut jadi orang yang sama. Better kita jauhin aja. Oke. Nah, untuk di Layak Bahagia sendiri, sekarang konten-kontennya seperti apa nih yang ditampilkan oleh Layak Bahagia? Sekarang karena kita juga masih baru ya Layak Bahagia ini, kita masih konten-konten basic sih, kayak insecure, kayak gimana sih cara keluar dari zona nyaman, gimana sih cara memberanikan diri untuk mengungkap sisi gelap di diri kita gitu. Jadi konten-konten basic aja dulu. Oke. Nah, kalau untuk Kak Hanum sendiri sekarang gimana perbedaannya sebelum hadirnya si Layak Bahagia dengan yang kemarin tadi itu loh, kamu yang baru itu? Apa perbedaan yang paling dirasa sama Kak Hanum? Perbedaannya apalagi aku ekstrovert kan, dan di masa pandemi ini aku nggak bisa ketemu orang banyak. Jadi setiap ada rapat atau ada sesi cerita kayak gitu, aku jadi ngerasa oh oke, aku ngobrol nih sama orang itu bisa mengembalikan energiku.
Dan aku yang paling terharu pernah sih aku ada salah satu volunteerku setelah masa jabatannya dia selesai, dia ngasih pesan ke aku, kasih ya kak, sejak kakak milih aku menjadi volunteer, aku jadi lebih bahagia, aku jadi lebih legowo, lebih sabar gitu sih. Wow. Jadi aku jadi kayak terharu gitu. Ya. Kadang kita kemudian bisa mendapatkan arti gitu ya. Artinya kita bisa lebih berarti bagi orang lain. Jadi ngapain pemirsa kita masih ngerasa kita nggak ada maknanya, kita nggak guna. Jangan biarkan hal itu merusak pikiran kita, apalagi merusak kesehatan kita. Karena pada dasarnya kita pasti diperlukan oleh orang lain. Ya Hanum ya? Benar. Seperti Hanum yang akhirnya rasa percaya dirinya kembali lagi gitu ya. Ketika kemudian ada orang lain yang mengakui keberadaan dirinya, dan padahal diakui atau tidak diakui, ya beruntungnya Kak Hanum itu adalah hal yang disampaikan pun tidak. Sebenarnya bagaimana orang bisa melihat kita berharga kalau kita sendiri tidak memberikan harga pada diri kita. Oke, nah Kak Hanum, kalau sekarang ini volunteernya sudah ada berapa orang? Saat ini 30. 30 orang? Ya. Apa yang dilakukan oleh para volunteer ini? Jadi volunteer ini terbagi jadi 3 divisi. Pertama divisi event dan program, yang kedua divisi media dan publikasi, yang ketiga divisi public relation. Jadi kalau event dan program itu bikin acara, bikin webinar, bikin sesi sharing session. Kalau yang media dan publikasi yaitu bikin konten setiap hari di Instagram. Dan PR itu salah satunya adalah bikin IG live aku tugaskan. Oke. Bikin IG live gitu ya. Nah, sejauh ini sudah berapa kali? Selain berkomunikasi dengan komunitas luar, aku tugaskan PR megang IG live. Oke. Nah, ini tersebar di seluruh Indonesia atau di wilayah-wilayah tertentu saja? Selama pandemi ini karena semua dilakukan dengan online gitu, jadi aku nggak membataskan asal daerah mereka sih. Oke. Jadi ini benar-benar beragam gitu ya? Beragam. Oke. Nah, kalau misalkan cita-cita dari Kak Hanum sendiri terkait dengan layak bahagia gitu. Kalau sekarang kan memang masa-masanya pandemi gitu ya, memaksa kita harus membatasi diri juga gitu. Sesemangat apapun nggak bisa nih langsung barbar keluar gitu kan. Nah, apa sebenarnya sih cita-cita dari Kak Hanum gitu? Andai layak bahagia bisa bebas melakukan aktivitas. Ingin mengadakan sosialisasi sih, karena mental health ini perlu dipelajari sedini mungkin. Jadi aku pengen sih sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi anak-anak remaja yang baru mengenal dirinya juga nggak salah arah gitu. Oke. Nah ini penting sekali gitu ya, berarti untuk ke sekolah-sekolah gitu ya. Oke, adik-adik untuk secara dini gitu mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan mental. Betul. Oke, pemirsa, ini satu hal yang sangat menarik sekali begitu ya, di mana kemudian ya kita tahu bahwa masalah hidup adalah sebuah keniscayaan, tidak ada yang berjalan di dunia ini tanpa masalah. So itu yang harus selalu tertanam dalam diri kita. Mungkin hari ini kita ngerasa masalah kita berat, padahal banyak juga orang yang ngerasa dirinya lebih berat dari kita gitu ya, dengan masalahnya tertentu. Dan kita melihat orang dengan ekonomi yang cukup dirasakan tidak memiliki masalah yang berarti. Jangan keliru, kita semua mendapatkan problemnya tersendiri sesuai dengan kapasitas diri kita. Jadi kalau hari ini kita masih merasakan masalah, percayalah masalah itu berarti masalah yang bisa kita atasi. Gitu ya Kak Hanum? Karena aku percaya banget sih Allah gak bakal kasih ujian di batas kemampuan kita. Yes, betul banget. Jadi ujian itu pasti bisa kita lewati. Betul. Dan itu yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Nah, Kak Hanum sendiri, bagaimana Kak Hanum mengubah begitu ya, seperti aktivitas harian misalnya. Saya yakin bahwa orang-orang yang dalam tanda kutip dahulu merasakan mental yang rusak gitu ya, tidak percaya diri, menyalahkan kondisi, menarik diri dari lingkungan, dan kemudian mereka bisa merubah diri menjadi seseorang yang lebih terbuka, open minded, dan menerima kenyataan gitu. Saya yakin itu bukan hanya sekedar dari pikiran, tapi ada beberapa aktivitas harian gitu ya, aktivitas dalam kehidupannya yang juga ikut dirubah. Nah, untuk Kak Hanum sendiri ini bagaimana? Apa perbedaan dari Kak Hanum yang dahulu ngerasa nggak ada artinya dan Kak Hanum yang hari ini? Aku lebih ke perubahan pola tidur sih, karena
biasanya kan orang-orang yang overthinking tidurnya malam, nggak ada aktivitas. Nah, itu muncul pikiran-pikiran buruk. Makanya itu malam kita emang udah harus tidur dan pagi kita harus bangun untuk beraktivitas. Itu sih salah satu yang paling berpengaruh dari tidur kita. Itu yang dirubah berarti ya. Artinya satu hal yang berubah gitu, yang pasti berubah dari Kak Hanum adalah jam tidur atau pola tidur itu sendiri. Nah, pemirsa, ini bisa jadi satu cara kita juga ini untuk mengawali perubahan diri menjadi seseorang yang lebih baik. Tadi kalau misalnya kita mungkin udah mencoba untuk curhat, kita mencoba untuk mencari literatur terkait dengan kesehatan mental dan kita masih belum menemukan jawabannya, mungkin pencarian kita terlalu malam, jadi istirahat saja sejenak dan kita lanjutkan di pagi harinya. Kita akan kembali juga usai jeda, tetaplah bersama dengan kami.